Dari saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus pada murid-muridnya, kepada orang banyak. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu di bagian akhir, dia inilah anak Allah. Saya kadang-kadang memperkenalkan umat satu sama lain supaya mereka, orang-orang baik ini saling bekerja sama. Apalagi kalau masih muda, masih jomblo ya, dikenalkan siapa tahu jodoh gitu ya. Namun mendengar bacaan ini, saya juga merenung. Seberapa banyak saya telah memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kepada orang yang tidak mengenal Yesus. Apakah hidup saya membuat orang lain mengenal siapa itu Yesus? Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan ini bukan sebutan yang lazim pada zamannya. Kalau kita sering mendengar anak domba Allah, kita doakan terus setiap ekaristi kita pakai, tapi zaman itu tidak lazim. Mengapa Yohanes tidak memperkenalkan Yesus sebagai Mesias? Jelas, penyelamat yang akan datang, menyelamatkan manusia. Yohanes nampaknya paham betul bahwa memperkenalkan Yesus sebagai Mesias itu bisa disalahartikan. Karena seperti Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan mengalahkan Fir'aun itu, orang bisa berpikir bahwa pembebasan kali itu juga berarti pembebasan dari penjajahan Romawi yang mereka alami pada zaman itu. Jadi memang sensitif dan bisa disalahartikan. Nah, Yohanes mulai sadar, dia berkali-kali mengatakan, sebelumnya aku tidak mengenal. Setelah peristiwa pembaptisan itu makin mengenal, makin sadar. Dan dia melihat sikap Yesus yang luar biasa. Kok mau-maunya Yesus dibaptis oleh dia? Maka Yohanes melihat ini kerendahan hati yang luar biasa. Dan jalan damai nampaknya yang dipilih oleh Yesus. Bukan Mesias yang bisa disalahartikan tadi. Maka Yohanes menggunakan istilah itu, anak domba Allah. Nah, apa maksudnya? Ini supaya kita tahu bagaimana itu ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang mendengarkannya. Kita mesti ingat peristiwa makan Paskah Yahudi, di mana anak domba disembelih. Kita ingat ya, tulah ke-10. Semua anak sulung mati. Maka mereka yang melakukan makan Paskah ini, waktu itu harus anak domba, mesti jantan, dan tidak boleh bercacat. Ini anak domba yang aktif sehat, ya, tidak ada kekurangan bagian tubuhnya sedikit pun. Dan ini mau mengantisipasi kelak, ya, dalam peristiwa Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus itu, mengantisipasi pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dalam arti tidak berdosa, tapi mengorbankan diri. Kemudian kalau dalam makan Paskah itu, kita ingat darah anak domba harus apa? Dioleskan itu, ya, di pintu, ya, di pintu rumah kayu, di pintu kayu itu dioleskan supaya selamat. Nah, kalau dalam diri Yesus yang mengorbankan diri, darah Yesus sang anak domba Allah itu menjadi tanda di kayu salib itu. Dan itu menyelamatkan tidak hanya bangsa Yahudi,
tetapi seluruh umat manusia. Nah, tradisi kurban ini terus-menerus dilakukan oleh orang Yahudi sebagai silih atau kurban penghapus dosa ketika mereka beribadah di Bait Allah. Maka kita tahu di sekitar Bait Allah itu hewan kurban silih itu diperjualbelikan. Karena memang setiap kali mereka beribadah, mereka harus ada kurban. Entah burung, entah anak domba dan seterusnya. Tapi kalau dalam diri Yesus Kristus, pengorbanan itu cuma sekali. Tidak berkali-kali. Sekali untuk selamanya. Itulah makna anak domba Allah. Dan itulah cara Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Bahwa Yesus adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan dan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita refleksikan sekarang, bagaimana cara kita memperkenalkan Yesus pada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang lain pada zaman ini. Tentu kita mesti belajar, ya. Kita mesti misalnya pendalaman iman, kita mesti latihan olah rohani, mengusahakan pertobatan. Ya. Saya ambil contoh sederhana, kalau orang tua misalnya tidak berdoa dalam hidup sehari-hari, bagaimana dia mau mengajarkan doa kepada anak-anaknya? Mustahil. Dan zaman ini nampaknya semua orang kan ya bisa ngomong seperti orang ahli begitu ya. Pinter omongnya. Maka cara yang paling efektif sebetulnya untuk memperkenalkan Yesus saya kira adalah dengan cara hidup. Dengan teladan hidup. Tidak hanya dengan kata-kata. Tanggal 6 Januari yang lalu, Bapak Suci menutup Porta Sancta sebagai tanda berakhirnya tahun Jubileum 2025. Sebelum itu, tanggal 3 Januari di sini, Bapak Uskup menutup Porta Sancta di Katedral Jakarta dan membuka ardas yang baru, keutuhan alam ciptaan. Lalu di akhir misa itu, Romo Yus mengatakan, dia berkata begini, berdasarkan survei imajiner saya, katanya begitu, kelompok yang paling banyak mengikuti ziarah Porta Sancta di KAJ ini adalah oma opa katanya. Karena apa? Karena every day is holiday katanya. Namun saya menemukan data lapangan yang lain tentang kelompok orang yang paling antusias. Lebih antusias dari oma opa untuk mengikuti Porta Sancta. Sampai datang ke hampir 70 paroki di KAJ ini, bahkan lebih. Karena sampai Jawa Tengah, sampai mana. Kelompok mana itu? Supir bis. Iya. Supir bis itu kan biasanya sudah langganan tour agent ya. Kalau yang punya orang Katolik ya yang dipakai pasti itu aja. Ya mereka bukan Katolik. Namun mereka begitu antusias. Sampai belum lama nih masih WA. Pak, kapan ziarah Porta Sancta lagi katanya. Ya kita jawab tentu saja. Sudah selesai Pak, Porta Sanctanya sudah selesai. Masih dijawab lagi. Oh nggak bisa diperpanjang Pak. Diperpanjang gimana ya? Nah, mereka begitu antusias. Terus mereka cerita, kenapa? Ya. Karena kalau nyupirin orang Katolik, dari pengalaman mereka bahwa orang Katolik ziarah, itu dikasih tipsnya gede Bapak.
Selain itu mereka merasa diperhatikan ya. Kalau perjalanannya jauh, saya ke Gua Maria Kreb begitu ya, itu diperhatikan makannya, rokoknya. Ada kelompok wilayah yang ziarah ke Gua Maria Kreb, itu pengalaman memberikan tips lebih dengan cara apa? Ngedar kolekte. Jadi bis itu ngedar kantong kolekte, dikumpulkan untuk memberikan tips lebih kepada supir dan keneknya itu. Nah, mereka senang sekali. Mereka begitu gembira karena kemurahan hati orang-orang yang berziarah. Bisa kita bayangkan ya. Orang yang semula tidak mengenal Yesus jadi tahu tentang apa itu Porta Sancta. Jadi tahu tentang semua alamat gereja-gereja paroki di KAJ ini. Bahkan tahu paroki mana yang ada parkirannya sempit, parkirannya luas. Gitu. Paham mereka, paham betul. Dan yang paling penting mereka sadar, mereka tahu bahwa orang Katolik yang pengikut Yesus ini itu orangnya murah hati. Itu yang penting. Dan bukankah itu kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain yang bahkan tidak mengenal Yesus pada mulanya. Dan mereka melihat itu sungguh-sungguh. Bukan hanya soal ekonomi, bukan. Mereka juga cerita kami bawa kelompok ibu-ibu dari perumahan elit begitu ya. Juga enggak memberikan tips yang banyak itu. Enggak seperti orang ziarah ini. Mereka paham betul. Mereka melihat itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita hidup sebagai orang yang mengenal Yesus secara mendalam. Sehingga kita bisa memperkenalkan Yesus juga kepada orang lain. Sama seperti Yohanes Pembaptis tadi. Pengalaman Yohanes ketika membaptis Yesus adalah pengalaman yang membuat dia makin sadar bahwa Yesus ini sungguh-sungguh Mesias. Dialah putra Allah yang dinanti-nantikan. Kita pun punya pengalaman rohani masing-masing. Kalau kita membuka hati kita, itu semua meyakinkan kita bahwa Yesus menyertai kita. Yesus mencintai kita. Dan itu yang kita wartakan. Kasih yang sama yang Yesus berikan kepada kita, kita wartakan. Nanti sebelum menerima komuni, ya, Romo biasa mengangkat tubuh dan darah. Lalu Romo mengatakan apa? Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu kata-kata persis seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Kita diajak untuk memandang tubuh dan darah Kristus ini. Meyakini dialah anak domba Allah. Dan kita boleh berdoa dalam hati pada saat itu, Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau. Bantulah aku untuk mengikuti Engkau. Lalu Romo melanjutkan, ya, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Itu doa ungkapan syukur bahwa kita boleh percaya, bahwa kita boleh ikut serta nanti menerima tubuh dan darah Kristus itu. Kita berbahagia, boleh ikut perjamuan anak domba itu. Lalu umat menjawab apa? Umat menjawab, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Itu kata-kata perwira itu, yang percaya kepada Yesus. Maksudnya apa? Saya percaya bahwa tubuh dan darah Kristus itu menyembuhkan. Maka saya akan sembuh. Menyembuhkan, menyelamatkan.
Sabdanya saja menyelamatkan, apalagi makan tubuh dan darah itu. Menjadi bagian dari hidup saya. Saya pasti sembuh, saya pasti selamat. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita terus menimba iman melalui ekaristi, doa-doa, pengalaman hidup kita yang kita renungkan. Itu semua pengalaman rohani yang juga dialami Yohanes Pembaptis. Dan dengan demikian kita terus mampu memperkenalkan Yesus kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Amin.